Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang informasi kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah berusia antara usia PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai dengan anak-anak sekolah menengah umum, yaitu di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berminat untuk mengembangkan keahliannya, meningkatkan skillnya, ataupun sekedar melampiaskan hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Insyaallah lokasi akan dicantumkan di deskripsi video ini dan sekaligus kontak admin Sukarobot Academy. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani maupun produk-produk yang dihasilkan terutama oleh para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan sebuah buku terkait tentang hama dan penyakit kopi. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan di hama penyakit kopi, dan sekarang kita akan membahas penyakit yang biasa atau sering menyerang tanaman kopi sahabat-sahabat Kebun Berkah. Dan kebetulan pada video yang pertama ada beberapa pertanyaan terkait tentang hama tanaman kopi serta antraktan etanol ya. Nanti insyaallah akan kami bahas setelah pembahasan hama dan penyakit pada tanaman kopi ini kita selesaikan. Dan terima kasih kepada sahabat Kebun Berkah yang mengikuti perkembangan, mengikuti acara yang disajikan oleh channel Junediono Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait dengan hama dan penyakit tanaman kopi yang akan kami sampaikan, terutama pada penyakit tanaman kopi, kami dapatkan dari sebuah buku dengan judul Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kopi, yang ditulis oleh beberapa penulis ya. Ada Rita Harni, ada Samsudin, ada Widi Amaria, ada Gusti Indriati, ada Funi Susanti, ada Khairati, Evi Taufik, Abdul Muiz Hasibuan, dan Arlia Dwi Hapsari. Buku ini dicetak atau diterbitkan di tahun 2015 oleh Indonesian Agency for Agriculture Research and Development di AARD Pers ya, di tahun 2015. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait hama penyakit kopi kita sudah menyelesaikannya, dan kita sekarang menuju ke penyakit tanaman kopi ya sahabat Kebun Berkah. Kita coba ya. Baik, ini ya
penyakit tanaman kopi ya. Untuk penyakit yang pertama yang sering menyerang tanaman kopi adalah karat daun ya. Ini disebabkan oleh jamur Hemileria vastatrix ya. Karat daun ini tadi disebutkan penyebabnya oleh jamur Hemileria vastatrix, merupakan penyakit tanaman kopi yang menyerang pada jenis Arabica dan Robusta. Dan tanaman ini memang sudah dikenal di Indonesia ya sejak tahun 1876. Ini memang sudah lama ternyata ya. Gejala penyakit karat daun dapat dilihat pada permukaan atas dan bawah daun yang ditandai dengan bercak kuning jingga seperti adanya powder ya, ada serbuk-serbuk di bawahnya. Daun yang terinfeksi timbul bercak kuning kemudian berubah menjadi coklat, dan jika diamati pada bagian bawah daun tampak bercak yang awalnya berwarna kuning muda selanjutnya berubah menjadi kuning tua, dan pada bagian tersebut akan terlihat jelas tepung atau powder yang berwarna orange ataupun jingga ya. Powder atau tepung tersebut merupakan Oreodospora jamur vastatrix ya. Dan gejala berlanjut pada daun tampak bercak coklat saling bergabung menjadi lebih besar, kemudian mengering serta gugur. Dan pada serangan berat mengakibatkan hampir seluruh daun berguguran sehingga tanaman akan kelihatan gundul. Ya, nanti sahabat kebun berkah akan kita lihat gambarnya ya, gambar tanaman kopi maupun jamurnya yang menyerangnya. Ini sahabat kebun berkah, ini adalah gambar daun kopi yang terserang jamur karat daun ya. Ini ya bentuknya dari atas berwarna bercak-bercak coklat ya. Ini coklat. Nah, ini adalah daun kopinya. Nah, ini ya. Ini morfologi Oreodospora jamur vastatrixnya ya. Ini seperti ini ya, bercak-bercaknya berwarna coklat ya. Nah, ini adalah gambar endosporanya ya dari jamur tadi. Dan apabila tanaman ini penyakit ini tidak bisa dikendalikan, maka tentunya tanaman kopinya akan gundul seperti gambar B ini ya, sahabat kebun berkah. Luar biasa ya serangan dari jamur karat daun ini ya, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, tadi adalah gambarnya ya terkait tentang serangan karat daun ini yang memang luar biasa, sahabat kebun berkah, bisa menggundulkan tanaman kopi kita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit yang disebabkan oleh jamur ini yang menyebabkan karat daun, yaitu suhu, kelembaban, curah hujan, dan sinar matahari. Suhu optimum untuk perkembangan jamur ini adalah 21 sampai 25 derajat Celcius, dan suhu di atas 15 derajat Celcius sekitar tanaman kopi dapat menghambat perkembangan jamur ini. Dan hujan juga berperan dalam meningkatkan kelembaban sehingga sesuai untuk perkecambahan Oreodosporanya ya, dan penyebaran jamur ya. Dan semakin lebat hujan, semakin lembab, akan semakin mempermudah perkembangbiakan dari Oreodospora dan penyebarannya. Sinar matahari yang langsung menyentuh ke permukaan daun kopi bisa menghambat proses perkecambahan dari Oreodospora dan memperpanjang periode inkubasi penyakit karat daun. Ya, jadi ternyata sinar matahari yang langsung langsung ke daun bisa menghambat daripada penyakit karat daun ini ya.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi adalah faktor-faktor yang bisa menghambat maupun bisa mempercepat serangan penyakit jamur ini, penyakit karat daun ya. Sekarang bagaimana ya kita mengendalikan jamur ini? Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk melakukan pengendalian terhadap penyakit ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan varietas yang tahan terkait dengan serangan karat daun. Ada beberapa klon kopi yang tahan terhadap penyakit karat daun ini, seperti kopi S795 dan Usda 762 ya. Ini tahan terhadap penyakit karat daun. Langkah yang kedua adalah menggunakan teknis kultur ya. Ini terkait dengan bagaimana budidayanya, SOP budidaya yang tentunya harus dilakukan secara baik dan benar, seperti penyiangan atau penghilangan gulma, pemupukan, pemangkasan, serta pengelolaan naungan harus benar-benar dikerjakan sesuai dengan standar ya. Langkah yang ketiga adalah melakukan penyemprotan ya, melakukan penyemprotan dengan fungisida nabati. Fungisida nabati yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit karat daun ini adalah ekstra biji mahoni dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,2 akan efektif menekan dari penyakit karat daun ini. Cara yang keempat adalah menggunakan fungisida kimia. Tentunya apabila menggunakan zat-zat kimia, ini adalah metode yang terakhir ya, dan harus selektif agar tidak terjadi pencemaran lingkungan ya. Ada beberapa bahan yang bisa digunakan, yaitu berbahan aktif tembaga seperti tembaga oksida, tembaga klorida, tembaga hidroksida, ataupun tembaga sulfat yang dibuat bubur Bordeaux. Tembaga efektif dalam mengendalikan karat daun, namun aplikasinya lebih baik sebelum terjadi infeksi, atau bisa kita katakan sebagai tindakan yang preventif. Tapi hati-hati ya, tadi karena penggunaan zat-zat kimia bisa mempengaruhi lingkungan, maka penerapannya pun harus hati-hati, jangan berlebih ya. Adapun ada beberapa fungisida berbahan aktif tembaga ya, misalkan Nordox, Coside, Cupravit, Ditano, bisa diaplikasikan dengan konsentrasi 0,3% dengan interval penggunaan 2 minggu. Sedangkan fungisida berbahan aktif tridimefon atau sistemik seperti Baileton, Anvil, Tilt bisa diaplikasikan dengan konsentrasi 0,1% dengan aplikasi bisa 1 atau 2 kali ya. Tapi harus hati-hati ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, penyakit yang kedua yang sering menyerang tanaman kopi adalah bercak daun ya. Bercak daun ini disebabkan oleh Cercospora officiola ya, atau juga disebut sebagai brown eye spot. Ini terdapat di semua daerah penanaman kopi di seluruh dunia. Baik, sahabat kebun berkah, gejala serangan bercak daun ini akan terdapat pada daun ya, kelihatan bercak-bercak bulat berwarna coklat kemerahan atau coklat tua, berbatas jelas dan konsentris. Pada bercak tua terdapat pusat berwarna putih kelabu dan sering tampak seperti tepung hitam, sahabat kebun berkah. Kita coba lihat ya bagaimana bercak daun ini ya.
Ya, inilah sahabat kebun berkah, bercak daun ya, yang disebabkan oleh Cercospora. Warnanya bercak-bercak ya, ada coklat kelabu ya, ini ya, ini hitam malah. Dan ini adalah daunnya. Apabila kita sebar, ada konsentris ya di sini ya, dan di sini ada bercak ya, nih ya, ini kelabu tua ya, dan malah hitam ini sahabat kebun berkah. Ini adalah daun yang terserang oleh Cercospora ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi sudah melihat daun yang kena serangan Cercospora yang bercak ya, bercak daun itu. Bercak Cercospora tampak paling jelas kalau dilihat dari sebelah atas daun ya, seperti tadi yang sudah kita sajikan. Umumnya garis tengah bercak kurang dari 5 mm dan bercincin. Dalam cuaca lembab dapat terjadi bercak-bercak yang lebih besar. Serangan yang berat dapat menyebabkan rontoknya daun. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ternyata Cercospora ini selain menyerang daun juga menyerang pada buah ya. Gejala pada buah terjadi di sisi yang banyak mendapat sinar matahari. Bercak pada buah kopi menyebabkan kulit buah kopi mengering dan keras, sehingga buah kopi sukar dikupas. Gejala pada buah kopi ini mirip sekali dengan gejala terbakar matahari, dan hanya dapat dibedakan dengan penelitian yang mikroskopis ya, karena tidak tampak kalau dengan menggunakan mata yang telanjang, harus ada alat bantunya ya, mikroskop. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar gejala bercak pada buah kopi ya, yang disebabkan oleh Cercospora ini ya. Ini sahabat kebun berkah, ada gambar yang menunjukkan gejala bercak pada buah kopi yang disebabkan oleh Cercospora ini ya. Ini memang seperti kebakar ya, seperti kebakar sinar matahari. Ini ada bercak-bercaknya ya, coklat ya. Nih, seperti terbakar sinar matahari. Dan memang sahabat kebun berkah akan mengalami kesulitan ya, apakah ini terbakar matahari atau terserang penyakit Cercospora tadi. Harus bisa diteliti atau dilihat menggunakan dengan mikroskop sahabat kebun berkah. Karena baik sahabat kebun berkah ya, sangat susah untuk dibedakan bercak tadi apakah karena sinar matahari terbakar ya, atau karena jamur Cercospora tadi. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana cara pengendaliannya? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sahabat kebun berkah untuk mengendalikan serangan jamur bercak daun ini. Yang pertama, mulai dari pembibitannya ya sahabat kebun berkah. Di dalam pembibitan bisa pengendaliannya menggunakan fungisida kimia, misalkan fungisida mancozeb ya, seperti Ditano dan Delseno ya, bisa menggunakan itu. Tetapi memang sahabat kebun berkah, apabila menggunakan zat-zat kimia, sahabat kebun berkah benar-benar harus mengikuti anjuran yang tertera. Jangan serampangan ya sahabat kebun berkah, karena memang akan berdampak terhadap lingkungan. Yang kedua adalah dengan menjaga kelembabannya dikurangi dengan mengurangi penyiraman ataupun menjarangkan atap naungan ya, sehingga sinar matahari dapat bisa tembus ke tanaman kopi itu sendiri. Dan perhatikan adalah sanitasi ya.
sanitasi dengan mengunting daun yang sakit, kemudian dibakar atau dibenamkan ke dalam tanah. Ya, jadi bagi yang tanaman-tanaman yang terserang, kita bersihkan, ya, kita bersihkan, dan jangan lupa kita pendam atau kita bakar, ya. Itulah sahabat kebun berkah, penyakit yang kedua, ya, terkait tanaman kopi. Penyakit yang ketiga adalah jamur upas. Jamur upas ini disebabkan oleh Upasia salmonicolor, atau dikenal juga dengan nama Corticium salmonicolor. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, gejala khas dari serangan jamur upas ini adalah cabang atau ranting yang terserang akan layu mendadak. Serangan dapat terjadi pada cabang-cabang yang di bawah, tengah, maupun yang di ujung pohon. Bahkan dapat terjadi pada batang. Gejala awal dimulai dari jamur ini membentuk stadium sarang laba-laba berupa lapisan hifa yang tipis, berbentuk seperti jala berwarna putih. Pada stadium ini, jamur belum masuk ke dalam kulit dari batang kopi. Sebelum mengadakan penetrasi ke dalam jaringan, terlebih dahulu jamur membentuk gumpalan-gumpalan hifa yang sering dibentuk pada lentisel. Stadium ini disebut sebagai stadium bongkol semu. Di bagian bawah sisi cabang atau sisi cabang yang ternaung, jamur membentuk kerak berwarna merah jambu yang merupakan stadium corticium yang terdiri atas lapisan himonium. Terakhir adalah stadium nekator berupa bintil-bintil kecil berwarna oranye kemerahan pada kayu yang umumnya telah mati karena serangan jamur ini. Luar biasa ganasnya ini sahabat kebun berkah. Serangan pada buah juga bisa terjadi sahabat kebun berkah, yaitu bermula pada nekrosis dari pangkal buah di sekitar tangkai, kemudian meluas ke seluruh permukaan dan mencapai endosperma. Luar biasa, nih buah juga bisa diserang sahabat kebun berkah oleh jamur upas. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, penyakit jamur upas dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kelembaban, terutama pada daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi, dan kebun-kebun yang lembab karena pemangkasan kurang dan pohon pelindungnya terlalu rimbun, ya. Jadi memang sinar matahari sangat diperlukan, ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, ini adalah contoh ataupun gambar terkait batang yang terserang dari jamur upas. Sahabat kebun berkah, ini adalah gambar, ya, terkait serangan jamur upas pada batang, ya. Apabila kita lihat nih, ini adalah batangnya, ya sahabat kebun berkah, dan titik-titik himfanya ini, ya, menyerang. Jadi akan kering nantinya, ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun cara pengendaliannya, yang pertama adalah cabang atau batang yang sakit atau terserang jamur upas ini dipotong, ya, sampai batas sehat, ditambah 30 cm, ya. Ini dipotong, ya, lalu kita pendam maupun kita bakar. Yang kedua adalah kelembaban dikurangi dengan memangkas tanaman kopi dan pengaturan pohon penaung. Yang ketiga, cabang atau ranting yang sakit bisa diolesi dengan fungisida tembaga dengan konsentrasi 10% seperti Nordox, Cupravit, atau fungisida tridemolf seperti Calexin RM. Batang atau cabang yang besar dan terserang jamur upas bisa juga diolesi dengan fungisida.
Adapun buah-buah yang terserang jamur upas bisa dipetik, dikumpulkan maupun dibakar ataupun dibendam dalam tanah agar tidak menjadi sumber dari jamur upas itu sendiri. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, penyakit yang keempat pada tanaman kopi ataupun buah kopi adalah kanker belah. Kanker belah atau disebut sebagai kanker batang kopi disebabkan oleh jamur Armillaria sp. Ya, jamur Armillaria sp. Adapun gejala dari jamur Armillaria sp ditandai dengan daun-daun menguning, kayu dan akhirnya gugur, layu dan akhirnya gugur, serta cabang-cabang mati. Gejala lanjutan terdapat celah-celah memanjang pada pangkal batang dan akar tunggang, ya. Sebagian besar dari akar-akar membusuk dan mati. Sebelum mati, seringkali pohon membentuk banyak akar adventif baru yang tampak sehat. Wah, bisa menipu nih ya sahabat kebun berkah. Ya. Adapun pengendaliannya, apabila tanaman kopi sahabat kebun berkah terserang dari jamur Armillaria sp ini atau kanker batang ini atau kanker belah, yang pertama adalah tanaman yang sakit dibongkar dengan akar-akarnya, kemudian dibakar agar tidak dapat menjadi sumber infeksi. Langkah yang kedua adalah dibuat drainase agar tanaman yang sakit dengan tanaman yang sehat bisa terpisah ya sahabat kebun berkah. Yang ketiga adalah pada bagian kebun yang terinfeksi oleh kanker belah ini oleh jamur Armillaria sp, setelah dibersihkan dari sisa akar, dibiarkan terlebih dahulu ya selama lebih kurang 1 tahun. Jangan ditanami dulu ya sampai lebih kurang 1 tahun kemudian. Perlakuan yang keempat di dalam pengendalian jamur ini adalah dengan fungisida tembaga ya, yang dioleskan dengan konsentrasi 10% pada batang yang sakit. Belerang juga bisa diberikan dengan dosis 150-200 gram per lubang tanaman pada saat tanaman atau diberikan sebelum atau bersama-sama pada saat penyulaman ya. Belerang ini bisa berfungsi untuk mengendalikan jamur Armillaria sp. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, penyakit yang kelima adalah jamur akar. Jamur akar sering menyerang tanaman kopi adalah jamur akar putih, akar coklat, dan akar hitam. Dan penyebabnya ini adalah jamur akar putih, Rigidoporus lignosus. Jamur akar coklat adalah Phalaeneus noxious, dan jamur akar hitam adalah Roselina bunades ya, Roselina bunodes. Adapun gejala serangan jamur akar ini, baik jamur akar putih, coklat maupun hitam, biasanya sama, yaitu daun-daun tanaman sakit berwarna menguning ya, layu dan rontok. Untuk membedakannya perlu dilakukan pemeriksaan akar ya. Akar yang terserang jamur putih tampak miselium jamur berwarna putih pada permukaan akar, kemudian berubah warna menjadi kuning gading, dan gejala ini harus terlihat apabila daerah perakaran dibuka. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi serangan jamur akar putih adalah leher akar pohon yang dicurigai ditutup dengan seresah ataupun mulsa. Kemudian setelah 3 minggu pada leher akar pohon yang sakit tadi akan tumbuh miselium jamur berwarna putih ya. Akar yang diserang jamur akar coklat pada umumnya adalah akar tunggang. Biasanya tertutup oleh kerak yang terdiri atas butir-butir tanah, melekat sangat kuat sehingga tidak dapat lepas meskipun dicuci dan disikat.
Di antara butir-butir tanah tampak adanya jaringan jamur berwarna coklat tua sampai coklat kehitaman. Kerak berbentuk dari miselium yang membungkus akar dan berlendir sehingga butir-butir tanah terikat dengan erat ya. Kayu yang sakit menjadi kering dan lunak. Miselium jamur yang masih muda berwarna coklat jernih dan yang sudah tua berwarna coklat tua sampai coklat hitam. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk gejala serangan jamur akar hitam adalah pohon mati secara mendadak. Pada pangkal batang dan akar-akar terdapat banyak benang-benang jamur berwarna hitam yang sering bersatu dan membentuk lapisan berwarna hitam. Bagian kulit yang sakit membusuk. Kalau kulit dikupas, di antara kulit dan kayu terdapat benang-benang hitam ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun cara pengendalian penyakit jamur akar putih, jamur akar hitam maupun jamur akar coklat adalah yang pertama, jagalah kebersihan ya, sanitasi dengan membongkar tanaman yang sakit bersama akar-akarnya sampai bersih kemudian dibakar. Pengendalian yang kedua adalah dengan menggunakan fungisida, dioleskan pada pangkal batang ataupun akar tanaman yang sakit, atau sebagai tindakan preventif dapat menggunakan agen hayati Trichoderma sp. Cara yang ketiga adalah membuat parit isolasi sedalam kurang lebih 60-90 cm untuk mencegah penyebaran tanaman ini. Dan yang keempat adalah menggunakan belerang atau kapur 300 gram per pohon ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, penyakit yang keenam adalah mati pucuk. Penyakit mati pucuk pertama kali diketahui di Bengkulu dan Palembang. Nama mati pucuk diberikan karena mula-mula penyakit ditemukan pada tanaman kopi muda yang belum dipangkas ujungnya. Dan gejala yang mencolok adalah matinya ujung tanaman. Gejala penyakit matinya ujung batang, cabang atau ranting yang disertai dengan menguning dan gugurnya daun yang sakit. Pada pohon muda yang belum dipotong ujungnya terjadi kematian ujung batang. Gejala pada pohon-pohon muda bisa diamati. Yang pertama adalah cabang-cabang di sekeliling batang berkembang tidak simetris, diikuti dengan kematian ujung dimulai dari cabang-cabang yang pendek. Yang kedua adalah daun-daun pada cabang yang pendek berwarna hijau kekuningan, suram, kaku, tidak sama ukurannya, dan daun-daun lebih cepat rontok. Yang ketiga, gejalanya bisa dilihat ya dengan pertumbuhan batang yang terhambat. Dan yang keempat adalah batang di sisi yang mempunyai cabang pendek terdapat jalur memanjang yang kulitnya kurang atau tidak bergabus. Adapun gejala pada pohon yang tua, pertama adalah daunnya pupus tetap tegak, daun pupus tetap tegak, berwarna hijau kekuningan, suram, kaku, keras, dan besarnya tidak sama. Daun-daun tua tampak suram, kadang-kadang warnanya menjadi agak coklat ataupun merah jambu, terutama di antara tulang-tulang daun. Penampakan yang selanjutnya adalah pohon mati sedikit demi sedikit dari cabang ke cabang. Itulah beberapa gejala dari pohon tua ya yang diserang penyakit mati pucuk ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun pengendaliannya adalah yang pertama, cabang ataupun batang yang menunjukkan gejala penyakit segera dipotong atau digergaji, dan pemotongan dilakukan sampai pada kayu yang sehat. Bagian-bagian yang dipotong ini dipendam ataupun dibakar. Yang kedua, di daerah-daerah yang banyak terinfeksi penyakit mati pucuk dianjurkan untuk membuat pohon-pohon kopi yang berbatang 3 atau 4. Dan yang ketiga, di kebun-kebun yang terinfeksi
sebaiknya bibit di persemaian disemprot dengan fungisida berbahan aktif tembaga. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, penyakit yang ketujuh adalah penyakit rebah batang. Penyakit rebah batang ini disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani, ya, jamur Rhizoctonia solani. Jamur ini dapat memproduksi struktur bertahan ya berupa sklerotia dan juga mampu bertahan hidup sebagai miselium dengan cara saprofit, yaitu membuat kolonisasi bahan-bahan organik tanah. Tingginya kelembaban tanah dan kelebihan air saat pembibitan dapat memicu perkembangan jamur ini. Adapun gejala tanaman yang diserang oleh jamur ini adalah pangkal batang yang sakit mula-mula terjadi memar, kemudian busuk dan akhirnya mengering sehingga batang tampak berlekuk ya. Penyakit ini dapat terjadi pada bibit yang masih dalam stadium serdadu, stadium kepal, ataupun stadium yang sudah berdaun ya, beberapa pasang, tetapi batangnya masih lunak. Serangan dalam stadium serdadu dan stadium kepal dapat mematikan bibit, sedangkan pada bibit yang batangnya sudah mengeras hanya dapat menghambat pertumbuhan ya. Jadi jamur ini lebih menyerang pada proses pembibitan kopi ya, jamur Rhizoctonia solani. Adapun pengendaliannya yaitu dengan mengurangi kelembaban pada pembibitan. Yang kedua adalah memilih tanah pembibitan yang bebas dari jamur atau patogen. Yang ketiga adalah aplikasikan trichoderma dengan dosis 200 gram per tanaman pada media pembibitan. Yang keempat, tanaman yang sudah terinfeksi segera dikeluarkan dari pembibitan. Ataupun bisa melakukan penyemprotan pembibitan dengan Delsene MX 200 0,2%, Detane M45002, Detane M45 dengan konsentrasi 0,2%, atau Kuprivat OB dengan konsentrasi 21,03%. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang ke-8 adalah penyakit yang disebabkan oleh nematoda ya. Nematoda parasit merupakan organisme pengganggu tanaman yang sangat merugikan bagi tanaman kopi, baik yang Arabica maupun Robusta maupun yang Liberica. Serangan nematoda dapat mempengaruhi proses fotosintesis maupun transpirasi serta status hara tanaman. Akibatnya tanaman kopi mengalami pertumbuhan yang terhambat, warna daun kuning, klorosis, dan akhirnya tanaman akan mati. Selain serangan nematoda juga dapat menyebabkan tanaman lebih mudah terserang patogen dan obat lainnya ya, seperti tadi baik dari jamur maupun dari yang lain. Nematoda parasit yang sering menyerang kopi adalah Pratylensus coffeei, Rhodopalus similis, Melodigin spp. Khusus untuk Pratylensus coffeei pada kopi Robusta mengakibatkan penurunan produksi sampai 57%. Sedangkan serangan dari Rhodopalus similis bersama-sama dengan Pratylensus coffeei pada kopi Arabica mengakibatkan kerusakan lebih dari 80% dan tanaman akan mati pada umur kurang dari 3 tahun. Luar biasa sahabat kebun berkah. Adapun gejala tanaman yang terserang nematoda kita bisa lihat ya sahabat kebun berkah. Kita coba lihat. Sahabat kebun berkah, ini adalah gejala tanaman kopi yang terserang nematoda ya. Ini sampai hilang daunnya sahabat kebun berkah. Ini sampai hilang dan pertumbuhannya juga kerdil karena memang tidak bisa melakukan fotosintesis dan lain sebagainya. Baik sahabat kebun berkah, ternyata luar biasa ya serangan nematoda ini ya. Kita harus berhati-hati sahabat kebun berkah. Bagaimana cara mengendalikan serangan ini? Yang pertama adalah
menggunakan klon-klon ya, yang tentunya tahan terhadap serangan nematoda, seperti BGN 121.09 untuk kopi Excelsa. Untuk kopi Robusta bisa menggunakan klon BP961 dan BP308. Dan klon-klon kopi yang tahan digunakan sebagai batang bawah untuk mencegah infeksi nematoda, sedangkan klon-klon yang produktivitas tinggi dipakai sebagai batang atas. Jadi menyambung ya, bisa disambungkan ya. Jadi silakan sahabat kebun berkah bisa menggunakan klon-klon yang bagian atas yang memiliki produktivitas tinggi ataupun rasa yang enak atau yang luar biasa enaknya ya, dengan bagian batang bawah yang tentunya tahan terhadap serangan nematoda. Pengendalian yang kedua adalah dengan kultur teknis, yaitu dilakukan dengan pemupukan dan penggunaan tanaman antagonis. Penggunaan pupuk seperti kompos dan pupuk kandang dapat mengendalikan nematoda parasit. Di samping itu, pemberian pupuk akan membuat tanaman menjadi lebih kuat karena kebutuhan nutrisi terpenuhi. Bahan organik seperti kulit kopi, pupuk kandang, dan kompos mampu menekan populasi nematoda parasit di pembibitan dan di pertanaman kopi. Tanaman antagonis seperti Thresholzia sp, Erythrina electrosperum, Sesbania grandiflora, Glycida maculata bisa juga digunakan ya. Jadi naungannya bisa menggunakan gamal ya, atau Glycida, ada bisa menggunakan Erythrina dan sebagainya ya, yang bisa membuat antagonis dari nematoda. Yang ketiga, dengan menggunakan agen hayati yaitu jamur mycorrhiza, Gigaspora margarita, Pastoria penetrans, Phaeolopsis lilacenus maupun bakteri endofit. Aplikasi bakteri endofit 100 mm per pohon dan jamur Phacillomyces lilacinus PL251 4 gram per pohon. Dan pestisida nabati juga bisa digunakan untuk mengendalikan nematoda parasit seperti ekstra biji dan daun mimba ya. Daun mimba ini luar biasa ya sebagai pestisida nabati ya ternyata. Penggunaan ekstrak biji nimba 2% dan ekstrak daun 10% mampu menekan populasi dari nematoda parasit ini ya. Langkah yang selanjutnya dalam pengendaliannya juga bisa menggunakan nematisida kimia yang bersifat fumigan dan non-fumigan. Nematisida non-fumigan digunakan sebelum, pada saat, atau setelah tanam. Nematisida non-fumigan yang umumnya digunakan untuk mengendalikan nematoda adalah karbamat, aldicard, dan oksamil ya. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait tentang penyakit kopi, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada sahabat kebun berkah, para petani kopi di seluruh Indonesia dan mungkin negara-negara tetangga. Dan jangan lupa ya sahabat kebun berkah untuk meramaikan channel Junidiono Kebun Berkah dengan cara subscribe, share, tonton, like, join. Mudah-mudahan dengan ramainya channel ini bisa mengenalkan produk-produk, bisa mengenalkan kegiatan-kegiatan para petani serta program-program pemerintah ya, untuk bisa mensejahterakan para petani. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.